Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali menikmati indahnya hari-hari di bulan Ramadan, karena kenikmatan ini enggak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya, jamaah sekalian. Banyak di antara orang yang tidak bisa beribadah pada hari ini, kalau dia tidak bisa, itu dengan uzur syar'i tentu saja, dengan dia mainkan niat, dia akan dapat pahala. Tapi banyak hari ini Allah nggak kasih hidayah untuk ibadah. Dia mampu, dia bisa, tapi dia nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, nikmat yang paling indah adalah nikmat hidayah. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat taufik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa kepada Allah, meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimum dalam sehari. Itu menunjukkan bahwa nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Kalau Allah katakan setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya. Engkau berikan nikmat. Kita mengatakan yang engkau berikan nikmat. Hidayah adalah nikmat mutlak. Nikmat mutlak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita hidayah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kita bisa kembali bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kitab ini panjang. Ini perjalanan bukan perjalanan 1-2 pekan. Ini bukan perjalanan 1-2 bulan. Ini kitab yang panjang. Ini kitab maraton. Tapi kalau Allah berikan taufik lalu kita berjuang untuk istiqomah, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Dan buktinya bukan 1-2 orang. Buktinya bukan 1.000-2.000 orang. Buktinya jutaan, bukan, bahkan mungkin miliaran orang dari zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai hari ini. Ini bukan obat yang diminum 1-2 hari. Ini bukan obat yang diminum 1-2 pekan. Ini obat yang harus diminum setiap saat, setiap pertemuan, sampai jika Allah izinkan kita khatamkan kitab ini. Ini adalah tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, man thabata nabat, barang siapa yang komit di satu titik maka dia akan tumbuh. Barang siapa yang
kokoh di satu titik, dia akan tumbuh. Maka jika kita ingin menumbuhkan iman kita, kita ingin menumbuhkan ketakwaan kita, jika kita ingin menumbuhkan adab kita dan akhlak kita, maka salah satu titik yang direkomendasi oleh para ulama adalah Riyadhus Shalihin. Ini salah satu yang terbaik. Bahkan bisa dikatakan yang terbaik setelah Al-Quranul Karim jika dilihat dari segi penyebaran dan kepercayaan para ulama terhadap kitab ini. Maka rasanya sebuah kerugian, bahkan dikhawatirkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah mudahkan kita untuk bertemu, berinteraksi, belajar bersama kitab ini, lalu kita tinggalkan karena ketidakistiqomahan kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebagai bukti pada hari ini, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan bab Al-Ikhlas. Ya, kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, bab Al-Ikhlas. Dan sebagian para ulama ketika menyelesaikan bab ini, mereka memberikan sebuah kesimpulan dan rangkuman apa poin-poin besar dari bab yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Hadirin yang semoga Allah muliakan, mari kita lihat kesimpulan mereka tentang bab yang pertama ini. Yang pertama, kata mereka, kesimpulan dari bab ikhlas dan dari hadis-hadis yang telah kita nikmati bersama-sama sampai terakhir hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, kesimpulan bab ini adalah tahqiqul ikhlas wa istighdharun niyati salihah. Pentingnya mewujudkan keikhlasan dan menghadirkan niat yang salihah. Ya, semua berawal dari keikhlasan. Semua berawal dari niat. Ini isu besar dalam dalam bab yang pertama ini. Semua harus dimulai dari keikhlasan dan niat yang baik, niat yang salihah. Dan ini clear ketika hadis yang pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya niat di awal-awal. Pentingnya niat, pentingnya niat, pentingnya niat, pentingnya keikhlasan, pentingnya keikhlasan, pentingnya keikhlasan. Dan dicantumkannya keikhlasan menjadi bab pertama dari seluruh bab yang ada. Ini juga pesan besar bahwa mulailah dengan keikhlasan. Mulailah dengan keikhlasan. Mulailah dengan niat yang benar. Jadi pesan ini sangat gamblang, sangat jelas, sangat clear ketika kita membaca Riyadhus Shalihin. Karena bab yang pertama bab ikhlas. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Bahkan Imam Nawawi membawakan hadis sampai jika kita salah bergaul pun, salah berada di sebuah tempat, tapi niat kita baik, niat kita bukan niat buruk, paling tidak kita selamat di akhirat. Masih ingat tentang pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, lalu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam pasukan tersebut atau di dalam rombongan tersebut ada pedagang, ada orang yang nggak ada maksud untuk menzolimi atau merusak, dia cuma ingin sampai Mekah. Ditenggelamkan, tapi selanjutnya apa? Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Lalu nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi ini pentingnya niat, jamaah sekalian. Ya, pentingnya niat. Jadi bisa jadi
seseorang salah alamat, seseorang salah alamat, bisa jadi seseorang salah belajar, tapi karena niatnya ikhlas, niatnya tulus, Allah selamatkan dia. Mulailah dari keikhlasan. Mulailah dari keikhlasan. Mulailah dari niat yang tepat. Sebelum kita bicara panjang lebar, sebelum kita bicara sebuah proyek kebaikan, sebelum kita bicara sebuah amalan, sebelum kita berbicara berbagai macam hal, apa niat kita? Makanya Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, innama yuridullahu azza wa jal minka niyataka wa iradatak. Sesungguhnya Allah inginkan, yang Allah inginkan dari engkau pada saat engkau beramal, pada saat engkau beribadah, pada saat engkau berkarya, itu niatmu dan keinginanmu itu apa? Yang Allah ingin ingat, yang Allah ingin lihat adalah niatmu apa? Keinginanmu itu apa? Motifmu itu apa? Itu pertama kali disorot. Maka ini yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Apa niat kita? Apa tujuan kita? Apa harapan kita? Karena semua akan ditentukan dari sini. Semua akan berawal dari sini. Semuanya itu mainnya di niat. Cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita berinteraksi dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi. Ya simpel aja. Sebelum kita melakukan perjalanan, yang harus pertama kali kita tentukan, kita mau kemana? Niat Anda tuh mau kemana? Niat Anda mau kemana? Niat Anda mau kemana? Itu mempengaruhi semua sisi dalam perjalanan. Mulai dari alat transportasi. Jangan belum apa-apa udah main lihat tiket murah aja. Tiket murah pesawat berapa sih? Mas Anda mau kemana mas? Aku mau ke puncak. Mas, nggak ada airport di puncak mas. Oh, kalau naik ke puncak naik apa? Naik mobil. Oke, kita sewa rental aja. Jadi sebelum bicara mau beli tiket pesawat, Anda tetapkan dulu Anda mau kemana. Jangan main asal booking tiket aja dan seterusnya. Tentukan kita mau kemana nih, gitu loh. Kita mau kemana? Kita mau kemana? Oke, kita sudah tentukan kita mau kemana. Baru kita bicara. Kita bicara tiket pesawat. Itu pun maskapainya macam-macam. Bisa jadi maskapai favorit kita itu tidak punya flight atau penerbangan ke destinasi kita. Berarti kita harus pilih yang lain. Jadi jangan, pokoknya gue mau pakai maskapai ini ya. Mas, nggak ada flight ke sana pakai maskapai itu. Oh, nggak ada ya. Ya udah deh. Jadi tentukan, baru kita bicara tiket pesawat, lalu kita booking hotel, lalu kita sewa rental dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Lakukan itu dalam amal ibadah dan saat kita melakukan sesuatu, niat kita mau kemana? Mau ke Allah kah? Atau ke manusia? Mau kemana? Mau dipuji oleh Allah kah? Atau dipuji oleh manusia? Mau kemana? Mendapatkan ganjaran dari Allah kah? Atau niat kita ingin mendapatkan ganjaran dari manusia? Ingat, niat semua tentang motif, saudaraku yang Allah muliakan. Bukan dapat atau nggak dapat. Ini motif, ini tentang motif Anda ingin dipuji sama siapa. Adapun ketika Anda ingin dipuji sama Allah, lalu manusia muji Anda, masih ingat sabda Nabi SAW tentang masalah ini? Tilka ajlu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang mukmin sebelum dia akan mendapatkan surga. Ketika seseorang ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, lalu dia mendapatkan dunia, itu nggak ada masalah sama sekali. Bukankah Abu Bakar kaya? Radhiyallahu ta'ala an. Bukankah Umar mendapatkan
kekuasaan dan kekayaan radhiyallahu taala an. Bukankah Utsman bin Affan kaya radhiyallahu taala an? Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an jadi khalifah? Padahal mereka adalah nama-nama besar di dalam dunia keikhlasan. Nggak ada yang pernah meragukan. Dan mereka dapat dunia. Tapi motif mereka bukan dunia. Ini semua tentang motif. Ini semua tentang keinginan. Ini semua tentang al-qasdu. Apa keinginan Anda? Apa keinginan Anda? Jangan salah kaprah. Makanya niat itu letaknya di hati, hadirin. Niat itu letak di hati. Bisa jadi secara packaging sama. Secara fisik sama. Secara zahir sama. Sama-sama populer misalnya. Sama-sama kaya. Sama-sama disanjung orang. Sama-sama diidolakan oleh orang. Tapi yang satu surga, yang satu neraka. Kenapa? Karena yang pertama, dia disanjung, dia dapat kekayaan, dia dapat pujian. Dan motifnya bukan itu. Motifnya ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan mereka makan itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan pujian dan ucapan terima kasih dari mereka. Surat Al-Insan ayat 9. Kami nggak mengharapkan balasan dari manusia dan kami nggak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Itulah Hasan cucu Nabi radhiyallahu taala an. Dia nggak menginginkan kekuasaan, tapi akhirnya beliau terkenal dan dijadikan pahlawan oleh dan seluruh umat Islam. Padahal beliau nggak inginkan kekuasaan, dia kasih kekuasaan. Saudaraku yang Allah muliakan, ini tentang motif. Bukan apa yang Anda dapat, tapi apa yang Anda inginkan. Bukan apa yang Anda raih, tapi apa yang Anda cita-citakan. Bukankah nama apa sosok yang paling dipuji oleh umat manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sudah pelajari ayatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat namamu, wahai Muhammad. Kami angkat penyebutan namamu, wahai Muhammad. Dalam adzan, dalam salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang paling ikhlas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang paling nggak suka dipuji adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling nggak mengharapkan pujian manusia adalah Rasulullah, tapi beliau adalah orang yang paling dipuji oleh manusia. Makanya Al-Imam Abu Nuaim pernah membawakan sebuah riwayat dalam kitabnya atau kalimat dalam kitabnya, man kariha syuhra ishtahar. Barang siapa yang nggak suka dengan popularitas, justru nanti dia akan populer dengan cara yang elegan. Dia nggak suka. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nggak suka dapat pujian, nggak suka dapat gelar, tapi di waktu yang sama ulama muji beliau. Ulama kita muji beliau. Ini bukti jemaah. Makanya mulai dari keikhlasan. Ini membuat kita dapat apa yang kita inginkan. Ini yang membuat kita dapat dunia maupun akhirat. Ini membuat kita dapat dunia maupun akhirat. Atau ini yang membuat kita dapat akhirat dan dunia. Keikhlasan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memberikan nasihat mas beliau. Kunu liqabulil amal ashad ihtimaman minkum bil amali. Hendaknya perhatian kalian terhadap diterimanya amal ibadah kalian itu lebih besar daripada perhatian kalian terhadap amal kalian itu sendiri. Dan salah satu yang membuat amal kita diterima adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Karena syarat diterimanya amal adalah niat
yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi fokuskan amalan Anda diterima, atau fokus Anda terhadap amalan Anda diterima, itu harusnya lebih besar daripada amalan itu sendiri. Ini hal yang perlu kita camkan. Ini membuat kita langgeng. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Lalu ditanya oleh sebagian orang, kenapa engkau menulis kitab hadis yang berjudul Muwatta? Bukankah kitab dengan tipe seperti ini udah banyak gitu loh. Udah ada orang yang nulis. Bahkan dengan judul yang sama. Apa kata Imam Malik? Kalimat yang akhirnya menjadi kaidah di dalam dada para ulama kita. Kata Imam Malik, maka nalillah fawabaqa. Maka nalillah, sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah itu yang akan langgeng dan eksis dan benar. Hari ini kalau kita dengar kata kitab Al-Muwatta, pikiran manusia tertuju pada Muwatta'nya Imam Malik. Padahal pada saat kitab itu ditulis sudah ada sebelum-sebelumnya. Beliau bukan orang yang pertama kali menulis kitab itu. Dan metodenya sudah dilakukan oleh sebagian pihak. Tapi kenapa buku beliau yang paling menonjol? Keikhlasannya beda. Dan bukan berarti yang lain tidak ikhlas, tapi kita sudah bahas bahwa keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Maka ini yang perlu kita camkan jamaah yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini adalah kunci kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, la yazalul abdu bi khairin ma idza qala lillah wa idza amila lillah. Dulu tuh kita punya kaidah bahwa seorang hamba itu senantiasa dalam kebaikan jika dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, inilah poin yang pertama dari bab ini. Mari kita jaga keikhlasan, dan menjaga keikhlasan itu nggak mudah. Apalagi kita di fase awal hijrah misalnya, nggak mudah. Orang-orang terbaik saja kesulitan. Al-Imam Mujahid, jamaah. Imam Mujahid, pakar tafsir di era tabi'in. Alim besar. Ini salah satu ikonnya tafsir, ahli tafsir di masa tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyyah, thumma razaqallahu niyyah ba'du. Dulu kita belajar agama, kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu. Di awal-awal kita nggak punya niat yang benar. Baru setelah terus belajar, Allah kasih rezeki kita dapat niat. Subhanallah, Imam Mujahid bilang seperti ini yang 30 juz itu ada di dalam dadanya. 30 juz beserta tafsirnya, rahimahullah. Imam Mujahid 30 juz ada di sini. Kita juz 30 aja, Mas, gimana juz 30? Alhamdulillah di luar kepala hafal. Ya enggak, kan di luar kepala. Kita enggak, 30 juz saya enggak hafal. Lalu dikit-dikit, oh ikhlas. Tenang aja. Aneh tuh ikhlas, alhamdulillah. Padahal baru berubah beberapa waktu yang lalu. Kita nggak boleh suudzon sama orang. Kita nggak boleh memvonis orang juga, enggak. Tapi poinnya adalah kalau seorang ulamanya ulama tafsir Imam Mujahid menyatakan hal ini, mungkinkah kita dengan segala keterbatasan kita dengan mudah mewujudkannya? Karena ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, jamaah sekalian.
butuh perjuangan, butuh waktu, butuh proses. Dan jangan pernah merasa aman. Justru yang merasa aman itu yang bahaya. Kata Abdah bin Abi Lubabah, Al-Imam Abdah bin Abi Lubabah, aqrabun nas ila riya aminuhum minhu. Ya. Aqrabun nas amanuhum minhum. Amanuhum minhu. Amanahum minhu. Orang yang paling dekat dengan riya adalah yang paling merasa aman dari riya. Riya itu motif keinginan ingin dipuji oleh pihak lain. Riya adalah beramal lalu memperlihatkan amalan tersebut kepada pihak lain agar dipuji. Itu yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain. Beramal lalu memperlihatkan amalnya agar mendapatkan pujian dan respon positif dari orang lain. Dan kata para ulama, aqrabun nas ila riya amanuhum minhu. Amanuhum minhu. Yang paling merasa aman. Yang paling merasa aman. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oke, kita masuk yang kedua, jemaah sekalian. Apa kesimpulan dari bab ini? Kata para ulama, ta'miqus silah bainal iman wal amal. Bab ini mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha mengikat, membangun hubungan antara iman dan amal soleh, antara iman dan amal, antara iman dan amal, iman dan amal, iman dan amal. Ini terlihat jelas misalnya ketika Nabi SAW mengatakan innallaha la yanzur, Allah itu tidak melihat jasad kalian dan bentuk perawakan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Dan sudah kita katakan Allah Maha melihat, Al-Basir, tapi yang dimaksud melihat di sini adalah menjadikan parameter, menjadikan tolak ukur. Dan dijadikan tolak ukur adalah hati kalian dan amal kalian. Ini adalah membangun hubungan erat antara iman dan amal soleh. Seperti wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan amal soleh. Jadi pesan dalam bab ini adalah bagaimana batin kita dan zahir kita sama-sama bagus. Itu poinnya. Sama-sama bagus. Makanya kan Allah nggak ngelihat jasad kalian, rupa kalian, lalu bentuk kalian, tinggi kah, pendek kah, terus kurus kah, ceking kah, atau gemuk kah. Allah bukan itu yang jadikan parameter. Yang Allah jadikan parameter adalah hati kalian dan amal kalian. Hati kalian dan amal kalian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita menitik beratkan tentang hati, itu karena apa? Karena jika hati baik, maka fisik pun akan baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Hadis Bukhari, ala wahyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud segumpal daging itu qalbu. Jadi bagaimana kita diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah untuk senantiasa berjalan secara paralel antara hati kita dan zahir kita. Dan itu sudah kelaziman
Kalau hati baik, maka fisik pun akan baik, atau zohir akan baik. Amalan-amalan yang terlihat, amalan-amalan zohir, amalan-amalan fisik, itu akan baik. Itu akan baik. Jadi artinya apa? Artinya para ulama menjelaskan kepada kita bahwa jangan hanya fokus kepada amalan-amalan fisik. Karena kalau fisik Anda terlihat baik, belum tentu hati Anda baik. Belum tentu hati Anda baik. Banyak dalil tentang masalah ini. Banyak dalil tentang masalah ini. Nabi SAW bersabda, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya, qori-qorinya. Dan ingat, jangan kita suudzon sama orang. Kalau dengar ayat hadis-hadis seperti ini atau dalil seperti ini, arahkan ke diri kita. Arahkan ke diri kita. Tapi itu poinnya adalah nggak semua hal yang terlihat secara fisik baik itu ternyata baik juga dalam hati. Kisah 3 orang yang pertama kali diatap dalam api neraka yang sudah kita bahas, itu dalil juga. Makanya pesan dari bab ini, bagaimana kita menata hati dengan ikhlas, maka hasilnya adalah amalan fisik yang baik, sikap yang baik, sikap yang baik. Hadirin yang Allah muliakan, makanya Sufyan bin Uyainah pernah menyatakan, Al-Imam Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan, "Idza adhara al-'abdu libasan wa sariratahu mithla atau wa sariratuhu mithlu ma adhara min libasihi katabahu ilaihi indahu min ahli al-'adl." Apabila seorang hamba memperlihatkan sebuah pakaian yang bagus dan hatinya itu seperti pakaian yang dia tampakkan, jadi fisiknya bagus, zahirnya bagus, hatinya baik, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang adil. Yang orang-orang adil itu bisa berarti soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang adil gitu loh. Adil itu yang tepat, ya adil, nggak berat sebelah, nggak jomplang. Jadi itu yang dijelaskan para ulama. Bagaimana menggabungkan antara dua hal ini. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, perbaikilah hati kita, sebagaimana Nabi mengatakan Allah nggak melihat pada jasad kita atau fisik kita, tapi Allah melihat hati kita dan amal soleh kita. Itu hal yang penting untuk kita camkan, dan itu konsentrasi para ulama kita dari zaman ke zaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, kalau ingin menjadi orang baik, maka itu kuncinya. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, yang ketiga, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa ikhlas adalah sebab diterimanya amal soleh dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Diterimanya amal soleh kita dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan ini jelas sekali, gamblang sekali,
dari hadits Abdullah bin Umar yang terakhir. Hadits Abdullah bin Umar, keikhlasan adalah kunci keselamatan. Keikhlasan adalah kunci ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan adalah kunci kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Ini kuncinya demikian. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan. Tidak ada yang bisa mengalahkan keikhlasan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis Sa'ad, hal tunsaruna illa bidu'afaikum, bukankah kalian ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian? Terus apa? Bida'watihim wa ikhlasihim, karena doa-doa mereka dan keikhlasan mereka. Itu doa mereka dan keikhlasan mereka. Doa mereka, keikhlasan mereka. Jadi bayangkan orang yang ikhlas ya, dia bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya, dia juga bisa menyelamatkan orang lain. Hal tunsuruna bidu'afaikum, bukankah kalian ditolong sama Allah itu karena orang-orang lemah di antara kalian, karena doa mereka dan keikhlasan mereka. Doa mereka dan keikhlasan mereka. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami. Jadi jamaah sekalian, kalau ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, jagalah keikhlasan. Kalau ingin diselamatkan oleh Allah dari pandemi ini, dari kondisi seperti ini, jagalah keikhlasan. Jagalah keikhlasan. Dan bukan berarti keselamatan artinya gak sakit dan sehat. Dan sebaliknya, yang wafat karena COVID misalnya dikatakan gak selamat. Belum tentu demikian. Bukankah yang beriman, bersabar dan mengharapkan pahala, maka dia insya Allah mendapatkan pahala syahid, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, keselamatan yang sejati adalah keselamatan di dunia dan akhirat, dan selamat dari noda-noda kesyirikan, selamat dari hal-hal yang mungkar, dan itu yang sejati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab, dan dengan demikian kita bisa menyimpulkan bab ini. Ada 3 kesimpulan para ulama secara garis besar, sekali lagi secara garis besar. Yang pertama, bahwa bagaimana pentingnya mewujudkan keikhlasan, dan semua dimulai dari niat dan keikhlasan. Dan yang kedua, bagaimana menghadirkan ikatan dan hubungan yang kuat antara iman dan amal, hati dan fisik. Lalu yang ketiga, ikhlas adalah sebab diterimanya amal dan kunci keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaannya, eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, apabila di masa lalu mungkin ada niat-niat yang selain untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa diampuni Ustaz? Bagaimana caranya? Caranya adalah taubat, dan insya Allah bisa. Yakin bisa jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul," katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa semuanya jika mereka bertobat. Allah ampuni semuanya. Kalau kita tobat, Allah ampuni semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha penerima ampunan, atau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah ampuni sebagaimana firman Allah di atas. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Ustadz agar Allah mengampuni dosa dan memberikan keberkahan dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa saya, dosa kita semua, dan dosa penanya dan seluruh keluarga beliau dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Apakah jika kita berniat kebaikan walaupun terkesan muluk-muluk dan tidak sesuai kemampuan dan kondisi kita juga termasuk dalam hadis ini Ustadz? Dan apa akan mendapatkan kebaikan sempurna sehingga setiap hari bisakah kita penuhi hari-hari kita dengan niat baik saja agar dapat pahala? Terima kasih atas pertanyaannya. Muluk-muluk itu kan relatif ya. Selama masih masuk akal, masih dibenarkan oleh syariat, niatkan. Karena kita butuh atau Allah Subhanahu wa taala suka dengan hal-hal besar. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu senang dan mencintai hal-hal besar, ma'aliyal umur, hal-hal yang tinggi, cita-cita besar, mimpi-mimpi besar. Itu Allah suka. Allah itu senang. Dan Allah nggak suka dengan safsafah, hal-hal receh. Hal-hal receh itu Allah nggak suka. Hadis surat Imam Tabrani. Tapi tentu saja jika dibenarkan oleh syariat, tentu saja aku punya cita-cita. Doain ya Ustadz, mau jadi apa? Mau jadi nabi. Ya nggak bisa lah mau jadi nabi. Nggak boleh gitu loh. Jadi sekali lagi, asal sesuai secara syariat dibenarkan dan secara ini dimungkinkan gitu loh. Walaupun kayaknya tinggi banget, muluk banget, coba. Tapi harus ada ikhtiar, harus ada kerjaan, jangan cuma mimpi-mimpi doang. Sudah niatkan, lalu perjuangkan. Dan lihat bagaimana Allah menolong dan membantu kita insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya sering mendengar bahwa niat melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala walaupun belum melakukannya, tapi niat melakukan maksiat tidak mendapatkan dosa jika belum ada usaha untuk melakukannya. Apakah benar Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diperinci ya, jamaah. Perlu diperinci. Kita sudah mengangkat beberapa poin dan kaedahnya, diantaranya hadis tentang dua orang yang berantem dan ingin saling membunuh. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu maqtulu finnar, bahwa yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa yang terbunuh masuk neraka? Li'annahu harisun ala qatli sahibih, karena yang terbunuh dia semangat untuk membunuh saudaranya, tapi keburu terbunuh duluan. Jadi apabila dia sudah punya niat, lalu dia ada effort, ada usaha, terus gagal karena faktor lain, maka dia tetap dapat dosanya. Terus juga kita sudah belajar hadis hitung-hitungan pahala dan dosa. Apabila dia punya niat, lalu dia batalkan karena takut kepada Allah, maka justru dapat pahala. Innama tarakaha min jarraya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya dia batalkan itu karena takut kepadaku, kata Allah. Lalu kita pelajari hadis terakhir tentang yang meninggalkan wanita yang dia cintai selama ini karena lagi-lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun juga menunjukkan punya niat buruk, lalu ada effort, lalu tinggal eksekusi, tapi dia batalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapat pahala. Jadi ada panjang pembicaraannya. Pembicaranya tuh sangat-sangat panjang dalam masalah ini. Nah, diantaranya juga apabila pertanyaannya, jika kita punya niat buruk, lalu itu kita pendam, kita sampai mengkristal gitu loh, dan benar-benar menjadi tekad. Saudaraku yang Allah muliakan, walaupun tidak nampak, tapi kalau udah ada benar-benar tekad kuat gitu loh, udah mantap banget, udah mengkristal, itu Allah bisa memberikan dosa kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, namun Allah akan menghukum kalian karena bima kasabat qulubukum, karena apa yang dikerjakan oleh hati kalian, apa yang dilakukan oleh hati kalian, hati qulubukum. Jadi apa yang dilakukan oleh hati kalian. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Intinya apa yang ada di network harus dilawan, harus dilawan. Jangan biarkan menancap, mengkristal dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Dan pembahasan masalah itu cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga Pak Ustadz, keluarga, para tim dan seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Menjaga hati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afwan Pak Ustadz, ingin bertanya, dengan keterbatasan ilmu ana, berarti hati yang bersih akan melahirkan keikhlasan. Lalu keikhlasanlah yang melahirkan muraqabatullah. Benar seperti itu Pak Ustadz? Lalu hadis yang orang-orang menjadi musuh Allah merupakan hadis qudsi atau sabda Rasul SAW Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Hadirin yang Allah muliakan, yang perlu kita camkan bahwa muraqabatullah secara umum sih bisa dibenarkan seperti itu. Tapi yang perlu kita ingatkan, muraqabatullah
Muraqabatullah itu tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Itu yang dinamakan derajat ihsan. Dinamakan derajat ihsan. Anta abudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa sampai derajat itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka muraqabatullah itu level tertinggi di dalam agama kita. Level tertinggi. Dan gak akan bisa kita sampai level itu kecuali kita bisa bermain di, atau bisa bermain dengan menggabungkan amalan fisik dan amalan hati di level tertinggi juga. Jadi keikhlasannya bukan sebatas keikhlasan di level yang tinggi. Itu yang dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala. Lalu hadis qudsi yang menjadi musuh itu hadis kemarin ya. Hadis kemarin yang ada tiga pihak yang menjadi musuhku, yaitu hadis qudsi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wallahu ta'ala misal. Karena Allah berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, kalau dalam urusan dunia kita punya niat agar bisa dinilai oleh orang lain, seperti pekerja yang ingin terlihat oke di depan atasannya, apakah ria hanya dalam perkara agama saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Terima kasih banyak. Kalau secara bahasa, ria bisa di mana aja. Karena kan secara bahasa, secara etimologi, ria itu artinya memperlihatkan sesuatu agar dipuji. Atau memperlihatkan semata, itu ria. Secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i dan yang dimaksudkan syirik kecil oleh Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu ditanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan riya, maka ini berkaitan dengan ibadah. Ini berkaitan dengan agama atau ibadah. Hanya saja perlu kita camkan bahwa hendaknya kita berusaha hilangkan sifat ini walaupun dalam masalah dunia. Kenapa demikian? Karena khawatir yang namanya sifat itu akan berkembang, mengkristal, mengakar, dan nanti merembet ke agama gitu loh. Merembet ke ibadah gitu loh. Jadi coba dari awal kita melakukan apa-apa mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketika kita bekerja urusan dunia, kan urusan dunia kita bisa ubah menjadi pahala. Dengan cara apa? Kita niatkan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sarana ketaatan dan ibadah. Maka dapat pahala. Dan kalau udah punya niat begitu, kita nggak peduli apa kata orang. Kita nggak terlalu peduli pujian-pujian orang. Kalaupun kita peduli apa kata orang, itu dalam kotak positif gitu loh, untuk kritik membangun atau masukan dan saran, tapi menjadikan itu sebagai motif kita, enggak. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan kita semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semua karena Allah sebaik-baik menjaga. Amin ya rabbal alamin.
Ustadz mau tanya bagaimana jika melakukan amalan secara spontan seperti bersedekah, menolong, atau memberi sesuatu tapi tidak menghadirkan niat karena Allah. Apakah tetap diterima dan menjadi amalan ibadah soleh? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Kembali ke hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Artinya, kalau ingin dapat pahala harus karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah intinya. Disitulah inti masalah. Harus karena Allah. Kalau nggak kita nggak dapat pahala. Tapi yang perlu kita ingat, niat adalah keinginan yang ada dalam hati. Makanya kata para niat itu apa sih? Al-qasdu gitu loh. Niat itu keinginan dalam hati. Bukan rangkaian kata atau redaksi di dalam hati kita. Artinya, apabila sudah ada keinginan karena Allah gitu loh, ingin mencari wajah Allah, sudah ada keinginan itu, ingin mendekat kepada Allah, apapun redaksi kalimat dalam hati kita, apakah kita sebutkan dalam hati kita atau enggak, selama sudah ada niat itu, maka itu adalah niat. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Barakallah atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberikan usia yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Maaf Ustadz, pola asuh keluarga yang sering berburuk sangka itu kadang tidak terasa terbawa sampai juga di dalam rumah tangga saya. Bagaimana melatih diri ini supaya tetap berbaik sangka, ikhlas dan ridho? Iya, yang pertama yang perlu kita camkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berburuk sangka tanpa ada bukti, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak bersangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Artinya ketika kita kembangkan pola ini, pasti sebagainya dosa. Nggak mungkin semuanya benar. Dan itu repot. Dan kata para ulama gini, janganlah kalian sibuk dengan sesuatu hal yang apabila salah kalian dapat dosa, dan kalau benar nggak dapat pahala. Apa itu? Buruk sangka. Kalau salah dapat dosa, kalau benar nggak dapat pahala. Ini kaidah umum ya kata para ulama. Tentu saja ada anomali. Artinya kalau bukti jelas, dan kita harus tegakkan sebuah kesimpulan untuk maslahat yang lebih besar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sebatas aku curiga sama dia nih, gua ini, terus kalau benar juga, terus mau ngapain? Ya enggak sih, bener kan omongan gue, cuma begitu aja. Ya ngapain sih sibukin itu? Waktu kita nih berjalan terus, rugi kita. Wal asri innal insana lafi khusr. Ingatlah surat Al-Asr. Demi waktu, manusia tuh rugi. Kecuali orang yang mengisi waktunya dengan iman, beramal soleh, dan saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Kita rugi. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim, para jamaah dan umat Islam selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana indikator dikatakan ikhlas apabila orang tua kita sudah wafat? Kadang saya masih suka menangis jika berdoa dan kadang rindu kepada ibu saya yang sudah wafat. Apakah menangis tersebut salah satu tanda belum ikhlas? Jujur saya terkadang masih menangis saat rindu atau kirim doa kepada beliau. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, insya Allah nangis penanya dapat pahala jika proporsional. Nangis kita dapat pahala jika proporsional. Kenapa demikian? Jika nangisnya sebagai bentuk sayang sama orang tua,
bentuk sayang kepada orang tua. Karena Nabi SAW nangis ketika Ibrahim wafat. Nabi SAW menangis. Kata Nabi SAW, innal aina la tadma', sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Tapi nangis. Karena nangis adalah bentuk kasih sayang. Dan mengungkapkan kasih sayang adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Orang yang penuh kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah yang ada di bumi, ini saya yang ada di atas langit akan menyayangi Anda. Oleh karena itu saudaraku yang semoga Allah muliakan, ini positif, tapi proporsional. Jadi yang sekali lagi, yang jadi PR kita nih jamaah sekalian, kata para ulama, dijelaskan Syekh Ibrahim Ruhaili, salah satu profesor akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan bahwa ketika kita menghadapi sebuah episode takdir atau menghadapi sesuatu, maka kita harus mengamalkan, seringkali kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Misalnya orang tua kita meninggal, kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Di antaranya apa? Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Sabar terhadap takdir Allah. Terus ridho. Terus juga ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Ketika kita sabar, kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sabar bukan karena pencitraan, bukan karena mau dibilang hebat, mau dibilang kuat, mau dibilang tough, mau dibilang bermental baja, enggak. Saya bersabar karena mengharapkan wajah Allah. Lalu sifat sayang. Sayang nangis. Jadi itulah Nabi SAW. Nabi bisa nangis, tapi di waktu yang lama beliau orang paling ikhlas. Di waktu yang sama beliau orang yang paling sabar, orang yang paling ridho terhadap takdir Allah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak, dan alhamdulillah kita bisa berinteraksi cukup banyak di pertemuan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memaafkan dan mengampuni segala khilaf kita, dan apabila ada kekeliruan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi yang bertanya tapi belum terjawab, maka semoga tetap mendapatkan pahala bertanya, karena bertanya adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, dalam surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Dan semoga dapat pahala sabar juga. Ketika kita sabar, pertanyaan kita nggak dijawab-jawab. Jadi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Pokoknya tanya aja udah. Dijawab alhamdulillah, nggak dijawab juga alhamdulillah. Terima kasih banyak, dan semoga kita bisa mengisi hari ini, hari Jumat, dan di Ramadan perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.